Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami di Guru Indonesia Channel. Bapak Ibu Guru Indonesia, pada video kali ini kita akan berbincang seputar persoalan bagaimana memacu diri untuk terus menulis dan menghasilkan karya tulis. Dalam berbagai kesempatan, secara pribadi, saya selalu memberi motivasi kepada rekan-rekan guru yang ada di dalam grup-grup bimbingan kepenulisan yang masuk dalam jadwal bimbingan di P3SD Melati melalui Sekolah Indonesia Menulis. Namun pada kali ini kita akan mencoba bincangkan seputar bagaimana memacu diri sendiri menjadi seseorang yang bisa menghasilkan karya tulis dari waktu ke waktu. Rekan-rekan guru Indonesia, setiap orang adalah penulis. Sebagai manusia dalam keseharian, kita selalu berinteraksi dengan berbagai orang, berbagai kesempatan, berbagai urusan, dan itu sering pada masa-masa sekarang ini lebih sering kita gunakan melalui media-media online, media-media digital seperti jejaring media sosial maupun jejaring media yang merupakan aplikasi-aplikasi berbalas pesan seperti WhatsApp. Pada kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan tulis-menulis dalam keseharian, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita sudah sangat terbiasa dengan kegiatan menulis. Namun, apa sih yang membuat orang bisa menghasilkan karya tulis sekian banyak dalam satu tahun? Apa sih yang membuat orang semakin terpacu untuk menulis dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun? Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam kepenulisan ada setidaknya dua persoalan yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menulis itu menciptakan emosi sesuai dengan materi yang akan kita tulis. Kalau misalnya dalam keseharian rekan-rekan guru Indonesia, kalau misalnya di grup-grup chat WhatsApp ada persoalan-persoalan yang disampaikan oleh rekan-rekan segrup, kadang dengan emosinya kita bisa menulis sepanjang apapun. Bahkan seolah-olah sangat kurang waktu untuk menulis. Bahkan sudah capek jemari untuk mengetikkan pesan, kita masih terus saja menulis. Ini sebenarnya terkait dengan kondisi emosi yang pada saat itu sangat menunjang seseorang untuk melakukan kegiatan menulis. Maka ini merupakan sebuah trik pertama untuk menghasilkan karya tulis adalah dengan menciptakan emosi yang sesuai dengan tulisan atau materi tulisan yang sedang kita garap. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan guru Indonesia sedang menggarap sebuah karya tulis berupa penelitian, maka emosi yang harus diciptakan adalah emosi seorang peneliti. Emosi seorang peneliti itu adalah emosi orang yang tidak pernah puas dengan segala sesuatu yang ditemukan tanpa dasar, tanpa kajian ilmiah. Termasuk bagaimana seorang guru ASN menciptakan emosi, kenapa guru, kenapa kawan lain, sejawat lain bisa naik pangkat, lolos karya tulis ilmiahnya, sementara kita belum menghasilkan apa-apa. Bahkan mungkin kawan-kawan guru Indonesia yang tidak naik pangkat atau belum naik pangkat selama berpuluh tahun hanya karena publikasi ilmiahnya terkendala. Ini mungkin emosi menulisnya yang tidak tercipta dengan baik. Dalam penulisan, persoalan emosi untuk menulis, menciptakan ruang emosi di dalam jiwa seorang penulis, ini menjadi hal utama, karena tanpa emosi yang ada sesuai dengan materi yang ditulis, karya tulis juga bukan sesuatu yang bernilai, bahkan ketika dibaca oleh si penulisnya sendiri. Kita bisa contohkan ketika orang membuat puisi,
maka suasana yang mendukung dari puisi itu harus diciptakan lebih dahulu. Kalau misalnya kita lagi marahan sama teman, atau rekan-rekan guru ada yang lagi nggak enak hati sama kepala sekolah, lalu tiba-tiba karena biasa menulis puisi, maka menulis puisi yang bernada romantis. Ini jelas emosinya nggak klop, emosinya nggak nyambung. Jelas saja hasil karya puisi itu tidak akan berjiwa, tidak akan ada ruhnya. Karena emosi yang dimasukkan ke dalam tidak sesuai dengan materi, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu juga ketika seseorang menulis novel, maka emosi yang disesuaikan dengan materi novel itu harus tercipta lebih dulu. Karena ketika dipaksakan, maka ruh dari karya tulis itu bisa-bisa nol, tidak ada sama sekali. Maka orang akan bisa menilai, siapapun bisa menilai, ini bacaannya dari novel ini tulisannya kok flat, tanpa emosi, tanpa isi. Walaupun tulisannya bagus, tata bahasanya sudah bagus, tanda bacanya sudah benar, penyusunan paragrafnya sudah bagus, dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Selanjutnya, untuk menghasilkan karya tulis yang baik atau menghasilkan karya tulis oleh setiap orang yang ingin menulis adalah konsistensi. Tidak ada orang yang bisa menciptakan karya tulis tiba-tiba tanpa pengaruh apapun langsung menghasilkan karya tulis, lalu bertahun-tahun tidak menulis, tidak melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan kepenulisan, lalu bisa menulis lagi dengan kualitas yang sama. Tidak. Itu tidak akan pernah ditemukan. Hal-hal seperti itu terkait dengan bagaimana membangun konsistensi dari sebuah proses menulis. Rekan-rekan guru Indonesia, dalam kepenulisan, konsistensi ini menjadi begitu penting. Makanya ada kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang menantang guru-guru untuk selalu menulis. Namun seperti video-video kita sebelumnya menyampaikan bahwa tantangan-tantangan menulis itu sebaiknya yang lebih bermanfaat, yang lebih bisa memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab dalam publikasi ilmiah. Kalau misalnya rekan-rekan guru Indonesia bisa konsisten menulis setiap hari 30 menit saja di waktu yang sama, misalnya setelah sholat subuh, rekan-rekan guru bisa menyediakan waktu 30 menit untuk menulis, maka dijamin 1 bulan atau 30 hari sebuah karya tulis bermakna akan dihasilkan dengan kualitas yang sangat baik. Namun kalau misalnya hari ini bisa menulis 2 jam, besok menulisnya hanya 15 menit, besok lagi misalnya tidak menulis karena ada kegiatan lain, terus besok lagi menyediakan waktu 4 jam untuk menulis. Ini tidak konsisten. Konsistensi ini penting karena kepenulisan itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka yang harus dilakukan dulu adalah proses pembiasaan dari kegiatan itu sendiri. Kalau misalnya kita biasa bangun pagi pukul 3 pagi, pembiasaan ini kalau dilakukan tanpa alarm pun, seseorang akan tetap terbangun pada pukul 3 pagi. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan dalam pengembangan literasi menulis. Jadi ada 2 hal terkait dengan apa yang harus dibangun di dalam dunia kepenulisan apabila ingin menghasilkan karya tulis. Yang pertama adalah membangun emosi sesuai dengan materi yang akan kita tulis. Yang kedua, harus punya konsistensi di dalam proses menulisnya. 2 hal tersebut, rekan-rekan guru Indonesia, menjadi dasar untuk tetap bagi seseorang menghasilkan karya dalam bentuk apapun. Bisa jadi dalam bentuk karya tulis fiksi seperti novel dan cerpen, cerbung atau puisi,
ataupun karya tulis yang non fiksi seperti karya tulis penelitian, ada buku pembelajaran, ada buku pengayaan, buku referensi dan yang lain-lain, ini tetap membutuhkan dua hal tadi. Dari emosi dan konsistensi, kita beralih kepada bagaimana membangun sebuah konsistensi itu menjadi sebuah proses yang benar-benar bisa melekat di dalam diri. Yang pertama, seperti yang sudah kita bicarakan barusan, kita harus punya waktu khusus. Kalau misalnya waktunya pagi hari setelah subuh, tetap setelah subuh, besoknya lagi dan seterusnya. Jangan besoknya waktu subuh, setelah itu setengah jam setelah maghrib, atau setengah jam setelah waktu zuhur, di siang hari setelah jam makan siang. Ini tidak konsisten. Jadi konsistensi itu kita bangun dari segi waktu adalah waktu yang khusus, waktu yang tetap sama. Kalau misalnya pagi ya tetap pagi, kalau misalnya malam ya tetap malam, kalau misalnya siang tetap siang hari. Ini bentuk konsistensi dalam membagi waktu, menyediakan waktu untuk menghasilkan karya tulis. Setelah itu, rekan-rekan guru Indonesia, kita harus membangun konsistensi itu dengan cara mempunyai tempat yang tepat untuk menulis. Kalau misalnya rekan-rekan guru menulisnya biasanya di meja belajar di kamar, maka tetaplah konsisten untuk menulis di sana, apapun yang terjadi. Kalau misalnya biasa menulis itu di ruang lepas, di ruang terbuka, maka biasakanlah setiap saat di waktu yang sudah khusus ditentukan, tetap di ruang terbuka. Makanya ada beberapa orang yang memang, beberapa penulis terkenal yang selalu menulis, mencari tempat khusus dan tidak pernah berubah tempatnya. Karena apa? Karena memang emosinya bisa tercipta di sana. Setelah itu bagaimana konsistensi itu terbangun ketika berada di tempat itu akan selalu bisa membantu rekan-rekan guru Indonesia untuk menghasilkan karya tulis yang baik dan berkualitas. Setelah itu, kalau membangun konsistensi dari waktu, dari tempat. Yang ketiga adalah membangun konsistensi itu dengan cara memiliki gadget atau gawai yang tetap. Kalau misalnya rekan-rekan guru biasa mengetik di aplikasi Office di smartphone dan merasa nyaman dengan itu, maka tetaplah hasilkan karya tulis melalui smartphone. Kalau biasanya menulis melalui laptop, notebook, atau PC, maka tetap jadikan pilihan pertama itu menjadi gawai, menjadi gadget untuk menulis selanjutnya. Jadi jangan pindah-pindah gadget. Kalau misalnya hari ini menulis di laptop, besoknya di PC, besoknya di handphone, itu jelas saja tidak konsisten. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Ketika kita memiliki gadget yang biasa kita gunakan untuk menulis, maka tetaplah menulis dengan gadget yang sama. Rekan-rekan guru Indonesia, konsistensi ini bisa kita tambahkan lagi. Indikatornya adalah bagaimana kita tetap memiliki tujuan yang sama ketika melakukan penulisan. Jadi kalau misalnya menulis hari ini karena ingin menghasilkan PTK atau ingin menghasilkan PTS, ingin menghasilkan best practice, atau ingin menghasilkan novel, ingin menghasilkan antologi puisi, maka besok menulis tetap niatnya sama, tujuannya sama, bukan karena ada waktu luang. Biasanya orang karena ada waktu luang terus menulis sebuah puisi. Tidak. Karena menulis yang seperti itu tidak bisa menghasilkan hal yang sama dengan materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya hari ini rekan-rekan guru memulai menulis PTK, maka besok niatnya, tujuannya tetap untuk menulis atau menyelesaikan PTK yang belum selesai. Jangan hanya karena ada waktu luang, terus besok
menyempatkan diri di waktu yang berbeda dengan gawai yang berbeda berusaha menyelesaikan PTK. Jangan. Jadi kalaupun besok ada waktu luang, mungkin nulis yang lain, mungkin nulis cerpen, mungkin nulis artikel. Jadi seperti itu. Rekan-rekan guru Indonesia, untuk menjadi seorang yang konsisten atau memilih konsistensi di dalam proses kepenulisan, hal terakhir adalah memaksakan diri untuk tetap konsisten. Tidak ada orang yang bisa menghasilkan karya tulis kalau tidak memaksakan diri untuk mencapai tujuan yang menghasilkan karya tulis. Ada orang yang biasa menulis novel tapi bertahun-tahun tidak menulis novel, maka dia akan kelabakan, akan kewalahan menyusun waktu lagi, membangun konsistensi lagi untuk menghasilkan sebuah karya tulis berupa novel. Jadi bagaimanapun, setelah kita bangun emosi, setelah kita bangun konsistensi, yang paling terakhir adalah bagaimana kita memaksakan diri untuk tetap dalam prosedur yang sama. Karena kalau misalnya kita lalaikan diri kita sendiri dalam tujuan yang sudah kita tetapkan, jelas saja ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Rekan-rekan guru Indonesia, mudah-mudahan video pendek ini bisa bermanfaat. Dan apabila merasa suka, silakan di like dan subscribe. Apabila dirasa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman lainnya untuk bisa didiskusikan, bisa menjadi bahan-bahan penambahan wawasan dalam dunia literasi kepenulisan. Demikian saja, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa kembali berbincang dengan materi-materi yang berbeda di video-video berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.